Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida thumma amma ba'd. Kita akan membaca insyaallah pada malam hari ini 16 Sya'ban 1445 Hijriah, sebuah risalah karya Al-Imam Al-Mujaddid Al-Allamah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Ma'na Taghut. Perkara yang penting untuk kita sadari dan kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar, yaitu nikmatul Islam, nikmatul tauhid, nikmah mengenali agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang tidak diterima kecuali Dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Hanyalah agama di sisi Allah adalah Islam. "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam, niscaya tidak akan diterima dari dia segala amalan, segala usaha dan upaya, segala kebaikan. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Agama Islam adalah agama yang telah Allah ridhai bagi kita semua. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Di sekian ayat Allah tegaskan, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian itu muslim, muwahhid. Dan Islam yang dimaksud dengannya adalah at-tauhid, la ilaha illallah. Itulah Islam. Al-Islam adalah pemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan memalingkannya dari selain Allah. Dan ini adalah seruan dakwah para nabi seluruhnya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus para rasul di setiap umat, semua menyerukan ibadahilah Allah, tunggalkanlah Allah dalam ibadah dan jauhilah taghut. Maka dari itu, kufur terhadap taghut termasuk dari rukun pondasi tauhid yang utama, yaitu penafian la ilaha, tidak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Dan keimanan seseorang, keislaman seseorang, tauhid seseorang tidak sah kecuali dengan kufur bit taghut. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan al-urwatul wuthqa. Al-urwatul wuthqa adalah la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Maka dari itu kita menjadi mengerti betapa pentingnya untuk mengetahui perkara-perkara yang dapat membatalkan tauhid, perkara-perkara yang dapat membatalkan Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kufur terhadap taghut, maka wajib bagi kita untuk mengenali apa sebenarnya at-taghut. Dalam risalah ini insyaallah kita akan dijelaskan tentang hakikat dari at-taghut yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di sekitar 8 tempat di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan at-taghut dengan lafaz at-taghut. Maka lafaz taghut termasuk lafaz-lafaz syar'i. Naam, termasuk dari bahasa Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari pengungkapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingin mengungkapkan kekufuran dan kesyirikan, Allah ungkapkan dengan taghut. Ani i'budullaha wajtanibut taghut. Naam, Allah gunakan istilah taghut di dalam Al-Qur'an di sekitar 8 tempat, menunjukkan ini adalah istilah syar'i. Hanya saja propaganda yang ada di masa-masa belakangan ini, yaitu framing negatif, membuat orang kabur dan fobia terhadap istilah-istilah syar'i. Naam, menjadilah istilah taghut menjadi suatu istilah yang tabu untuk dilafadzkan. Nah, padahal itu adalah istilah syar'i. Berusaha digeser mindset paradigma dari kaum muslimin untuk skeptis, untuk takut, untuk fobia, untuk menganggap bahwa lafaz-lafaz syar'i itu sebagai momok yang harus ditakuti. Salah satunya adalah lafaz-lafaz yang mereka kategorikan sebagai lafaz-lafaz radikal, yaitu lafaz taghut. Nah, padahal ini tertera di dalam Al-Qur'an dan Allah mengungkapkan kesyirikan dan kekufuran dengan taghut. Naam. Berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala,
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. I'lam rahimakallahu ta'ala anna awwala ma faradallahu ala ibni Adam al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Ketahuilah bahwasanya perkara yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada anak Adam adalah kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Nahl ayat yang ke-36, seruan seluruh dakwah Nabi mengungkapkan dengan pengungkapan yang demikian, menegaskan dakwahnya ani'budullaha wajtanibut taghut. Allah perintahkan kepada setiap individu anak Adam untuk kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kalimat taghut ini memiliki banyak sekali makna. Disebutkan oleh para ulama di mana poros perputaran dari makna istilah taghut berporos pada satu atau mengerucut pada satu makna, yaitu mujawazatul had, pelampauan batas. Ini secara bahasa. Makanya dikatakan inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Tagha, ai ketika air itu telah melampaui batas kadar jumlahnya, na'am, kami bawa kalian fil jariyah kepada bahtera. Bermakna tagha adalah sesuatu yang melampaui batas. Makanya dinamakan peribadatan kepada selain Allah dengan taghut, karena tindakan yang demikian itu adalah tindakan pelampauan batas dari seorang hamba, di mana seorang hamba haknya dan kewajibannya itu adalah menghamba, bukan menjadi yang diibadahi. Makanya ketika itu dia tergolong sebagai taghut karena melampaui batasan dirinya sebagai seorang hamba yang seharusnya dia menghambakan diri kepada Rabbul Alamin. Berkata pensyarah Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, setelah beliau mengucapkan basmalah dan hamdalah, beliau berkata, yushiru Syekh rahimahullah ila qawlihi ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama, karena sungguh telah jelas antara jalan hidayah dan jalan kesesatan. Jelas, gamblang, tidak tersamarkan sedikit pun. Maka barang siapa yang kufur terhadap taghut dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan al-urwatul wuthqa. Dan penafsiran al-urwatul wuthqa ditafsirkan oleh para ahli tafsir sebagai kalimatul la ilaha illallah. Dari sini dapat kita ambil pelajaran betapa pentingnya kita untuk mengenali, untuk mengetahui tata cara kufur kepada taghut. Karena Allah perintahkan, dan Allah kait keimanan itu, keabsahan sebuah iman dan Islam, yaitu dengan kufur terhadap taghut. Berarti pertanyaan yang tersisa sekarang, betapa pentingnya kita untuk mengetahui tata cara kufur kepada taghut. Naam, karena tidak sah keislaman kecuali dengan yang demikian. Naam, dan tata cara bagaimana beriman kepada Allah. Bagaimana sih merealisasikan, mengamalkan pengamalan keimanan kepada Allah dan kufur kepada taghut. Berkata Syekh, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Laisa ma'nahu anna al-kuffara yutrakuna wa la yuqataluna wa la yud'auna ila al-islam. Kama yaquluhu al-ana al-mughriduna wal kuffaru wal juhal minal muslimin. Ayat ini tidak ada paksaan dalam agama, bukanlah maknanya kemudian orang-orang kafir dibiarkan begitu saja. Tidak ditegakkan jihad pada mereka, tidak pula mereka diseru kepada Islam, tidak pula disalahkan keyakinan mereka. Bukan seperti itu maknanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang kafir dan orang-orang juhal, bihujjati hurriyatil adyan, dengan dalih kebebasan beragama, kebebasan berekspresi. Wa hurriyatil aqidah, dengan dalih kebebasan aqidah. Masing-masing bebas untuk beriktikad, bebas untuk berkeyakinan. Hada kadzibun 'ala Allah. Yang demikian itu dusta atas nama Allah Jalla wa'ala. Laisa hada huwa muradullah. Bukan yang demikianlah maksud Allah Jalla wa'ala dalam ayat. Allahu Jalla wa'ala khalaqal khalqa li'ibadatihi la li'ibadati ghairihi. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya untuk satu tujuan, yaitu menunggalkan, mengesahkan Allah dalam ibadah. Hanya kepadanya, bukan peribadatan kepada selainnya. Allah tegaskan di dalam surat Adz-Dzariyat,
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu beribadah kepadaku. Nafi dan isbat. Didatangkan penafian, kemudian diistisna, menunjukkan di sini hasrun, pembatasan. Ai maqasid, hikmah dari penciptaan manusia adalah agar untuk menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah saja. Falau kana an-nasu yutrakuna kufaran ya'buduna ma sya'u, fama kana liqaulihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka kana laha faidah. Kalau manusia dibiarkan begitu saja bebas dalam i'tiqad dia yang kafir, dibebaskan untuk memilih i'tiqad dan beribadah kepada apa saja yang dia kehendaki, maka tidak ada faedahnya ayat Allah tegaskan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar menunggalkan diriku dalam ibadah, mentauhidkan aku. Wala makana lil jihadi fi sabilillah faidah. Kalau begitu, syariat jihad kepada agama Allah Subhanahu wa taala tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena manusia bebas untuk meyakini apa yang dia ingin yakini. Sementara Allah Subhanahu wa taala tegas berfirman, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi mereka, tegakkan jihad sampai tidak ada lagi fitnah, yaitu kesyirikan. Naam. Wala makana lid-da'wati lillahi faidah. Kalau begitu enggak usah ada dakwah. Kenapa? Karena masing-masing bebas untuk berkeyakinan. Naam. Kaifa tad'unahum wa hum ahrar fima ya'taqiduna wa fima ya'budun. Bagaimana kalian dakwahi mereka? Naam, sementara mereka itu bebas, merdeka terhadap apa yang mereka yakini. Naam, tidak boleh disalahkan agama mereka. Ada pengungkapan bahwa agama semua itu benar menurut penganutnya masing-masing. Naam, ada salah. Tidak dibebaskan untuk manusia itu berkeyakinan selain keyakinan tauhid. Utrukuhum. Mereka mengatakan sudah biarkan mereka sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ala muqtada hadzal kalam al-batili falyabudu ma yakhtarun. Nah, jadi ucapan seperti itu, biarkan mereka berkeyakinan sesuai apa yang mereka kehendaki, ini ucapan yang batil. Falyabudu ma yakhtarun. Biarkan mereka beribadah apa saja yang mereka inginkan, apa yang mereka pilih. Falau kana kama yaqulun innan nasa ahrar fi ibadatihim wa fi i'tiqadatihim wa la yu'taradu ala ahadin la batalat kullu hadhihi al-umur. Kalau dikatakan manusia bebas menentukan segala apa yang ingin dia ibadahi, bebas menentukan apa yang ingin dia yakini sebagai akidah, sebagai ideologi, tidak boleh seseorang itu disanggah sedikit pun. Naam, niscaya akan terbatalkan semua perkara tersebut. Apa itu? Jihad fi sabilillah dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walama sara hunaka faidah lid-da'wati ila Allah wal jihad fi sabilillah. Bal lama kana hunaka faidah li khalqil jannah wan nar. Juga enggak ada faedahnya juga penciptaan surga dan neraka. Fama dama al-kuffaru ahraran limadha yadkhuluna nar wa yu'adzabuna fiha abadal abad. Kalau manusia pada hakikatnya dibebaskan untuk meyakini apa yang dia yakini, kenapa mereka dimasukkan ke neraka, diadab, kekal di dalamnya? Wa hum akhiduna bil hurriyah kama yaqulu haula. Sementara mereka sedang menerapkan hak asasi mereka untuk beragama. Fa hadza kalamun batil. Ini semua kalam batil. Dalam hadis Ibnu Umar dikatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Diperintahkan untuk menegakkan jihad. Naam, menyerukan dakwah. Idzan ma makna la ikraha fid din? Kalau begitu apa hakikat makna dari la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama? Di satu sisi praktek dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, naam, berjihad memerangi orang-orang musyrik untuk masuk kepada Islam. Naam, li'annahum yuraddiduna hadhihi. Karena mereka mendengung-dengungkan ini. Tidak ada paksaan dalam agama. Mereka pahami bebas saja. Semua berkehendak, sesuka hati untuk berkeyakinan. An-nasu ahrar fi aqaidihim. Li'anna Allah yaqulu la ikraha fid din. Naqulu lahum kadzabtum 'ala Allah. Kamu telah dusta. Kamu selewengkan ayat tidak sesuai dengan maknanya. Laisa hadza huwa muradullah. Bukan yang demikianlah yang dimaksudkan oleh Allah Jalla wa Ala biqaulihi la ikraha fid din. Bukan seperti itu maksud Allah terhadap ayat tersebut. Bal fiha aqwal lil mufassirin. Bahkan dalam penafsiran ayat ini ada beberapa penjelasan dari para ahli tafsir. Al-qaulul awwal minhum man yaqul inna hadhihi kanat fi awwalil amri thumma nusikhat bi ayatil jihad. Nah, perkara ini la ikraha fid din, ayat ini turun di awal-awal dakwah, kemudian dimansukhkan dengan ayat al-jihad. Ini salah satu penafsiran. Al-qaulu tsani anna qawlahu la ikraha fid din khasun bi ahlil kitab. La ikraha fid din ini khusus dengan ahlil kitab, Yahudi dan Nasara.
minal yahudi wan nasara fa haula'i idza dafa'ul jizyata wa khada'u li hukmil Islam fa innahum la yukrahuna 'ala ad-dukhuli fil Islam. Apabila Yahudi dan Nasara itu membayar jizyah dalam keadaan mereka hina dina di bawah kekuasaan hukum Islam, ini menunjukkan bahwasanya hukum tauhid, hukum Allah Subhanahu wa taala itu hukum syara', bukan hukum perundang-undangan manusia, tasyri', syariat buatan manusia. Li hukmil Islam, bukan hukum selain Islam. Fa innahum la yukrahuna 'ala ad-dukhuli fil Islam. Kalau mereka diseru kepada Islam tidak mau, maka mereka harus tunduk membayar jizyah. Fa innahum la yukrahuna, bal yutrakuna bi syart an yadfa'ul jizyata wa hum saghirun. Dibiarkan mereka. Tapi dengan syarat mereka harus membayar jizyah upeti kepada kaum muslimin dalam keadaan mereka itu saghirun. Jadi orang-orang yang terpinggirkan. Wa bi syarti an yakhda'u li hukmil Islam, dan dengan syarat mereka tunduk di bawah kedaulatan Islam dan tunduk terhadap aturan tatanan hukum Islam. Terhadap syariat Islam. Li'annahum 'ala ilmin, indahum ilmun bid-dini war rusul. Kenapa begitu? Karena mereka itu memiliki ilmu, memiliki pengetahuan tentang nabi-nabi, tentang dakwah para nabi. Hujjah telah tegak pada mereka, mereka faham terhadap hujjah. Mahum mithlul wathaniyin, mereka tidak semisal para pengabdi berhala, para penyembah berhala. U'tu al-fursata liyuraji'u ma 'indahum. Kenapa mereka tidak diperangi, ditegakkan pada mereka jihad? Sebagai gantinya mereka harus membayar upeti kepada hukum Islam, kepada kedaulatan Islam, karena mereka punya ilmu sebenarnya. Diberi kesempatan untuk memurajaah hakikat tentang Islam. Wa yata'ammalu fil Qur'an, dan mereka dapat merenungi apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Hujjah telah tegak dengan adanya Al-Qur'an, dengan sampainya Al-Qur'an kepada ahlul kitab. Tidak dikatakan ahlul kitab kan tidak mungkin membaca Al-Qur'an. Tapi dengan adanya Al-Qur'an telah tegak hujjah kepada mereka untuk mencari tahu tentang Islam, sampai padanya dakwah Islam, sampai padanya dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka wajib bagi mereka untuk mencari tahu tentang itu, bertanya. Jika Al-Qur'an itu sendiri telah tegak hujjah kepada orang-orang selain Islam, maka lebih-lebih lagi Al-Qur'an itu hujjah tegak kepada mereka-mereka yang menisbatkan kepada Islam. Sampai padanya Al-Qur'an, dituntut dia untuk mencari tahu isi kandungan tentang Al-Qur'an. Wa yata'ammalu fima 'indahum, dan mereka memiliki kesempatan untuk merenungi apa yang ada pada mereka berupa kitab, dibandingkan bagaimana isinya. Fayajidu anna al-Qur'ana yatawafaq tamaman ma'at Taurah wal Injil as-salimaini min at-tahrif. Niscaya mereka akan dapati Al-Qur'an itu cocok serasi, secara keseluruhannya dengan Taurat dan Injil. Yang keduanya itu dengan syarat apabila keduanya selamat dari penyelewengan. Al-baqiyaini ala aslihima kama anzalallahu ta'ala, yang tetap sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala khilaf bainal kutubis samawiyah annaha kulluha min indillah. Tidak ada perbedaan antara kitab-kitab as-samawiyah, At-Taurah, Al-Injil, Al-Qur'an, semuanya datang dari Allah. Fi umuril aqaid, dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan pokok yaitu tauhid ibadah, tidak ada perselisihan sama sekali. Ama umurul muamalat, bahkan di Injil, di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama sampai saat ini, apakah ada tekstual yang menyatakan bahwasanya Isa, atau mereka istilahkan dengan Yesus itu sebagai Rabbul Alamin? Apakah ada tekstual Isa mengatakan ibadahilah saya? Tidak ada. Tidak ada pernyataan yang demikian. Seandainya mereka mau rujuk, mereka akan dapati itu sebagai al-haq. Amma umur al-muamalat wal halal wal haram fahiya takhtalifu bihasabi syara'i'. Adapun inti tauhid tidak ada perbedaan. Yang berbeda perkara-perkara berkaitan dengan muamalah, permasalahan halal dan haram, masing-masing punya syariat sendiri. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Allah katakan, masing-masing kami jadikan bagi kalian itu syariat dan manhaj sendiri. Wa bihasabi hikmatillahi jalla wa ala fi kulli waqtin bihasabih. Masing-masing agama, syariat, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan waktunya. Walakin al-aqaidu laisa baina al-kutubi was samawiyah fiha ikhtilafun abada. Intinya dalam masalah akidah, masalah tauhid tidak ada perbedaan. Annahu la yu'badu illallah
jalla wa ala wa anna ibadata ghairihi batilah. Semua dengan tegas menyatakan di dalam kitab-kitab samawiyah tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan peribadatan kepada selain Allah itu batil. Ajma'atil kutubus samawiyah wa ajma'at ar-rusul wa ajma'a al-muslimuna min qadimil khaliqah ila akhiril khaliqah ala anna al-ibadata la takunu illa lillah. Semuanya orang-orang muslim, orang-orang yang bertauhid sejak awal penciptaan manusia sampai akhir, mereka semua bersepakat bahwasanya ibadah itu tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah. Wa ana man abada ghairallah fa innahu yud'a ila ibadatillah. Dan siapa saja yang beribadah kepada selain Allah, dia berikan hak ibadah kepada selain Allah, maka dia diseru, didakwahi untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Fa in asarra fa innahu yuqatal daf'an li kufrihi wa syarrih. Kalau dia tetap bersikukuh di dalam kekufuran dia, maka diperangi dalam rangka mencegah dampak buruk dari kekufuran dan kejelekan dia. Wali alla yantashira al-kufru fil ard, dan juga agar tidak tersebar kesyirikan dan kekufuran di muka bumi. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka semua sehingga tidak ada lagi fitnah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, agar agama semuanya murni lillah, tidak ada kesyirikan padanya. Wali alla yahtajja bihil mukhalif. Dan juga agar jangan sampai ada orang yang menyelisih Islam berhujjah, beralasan. Falau kana nasu ahraran wala ikhtilafun fid din kama yaquluna mahtajan nasu ila ba'thir rusul. Kalau manusia semuanya itu bebas berkeyakinan sesuai dengan keyakinannya, tidak ada faedahnya diutusnya para rasul. Tidak ada kebutuhan, masing-masing bebas untuk berkeyakinan. Wala ila inzalil kutub, tidak pula ada kebutuhan untuk diturunkan padanya kitab. Diturunkan padanya kitab-kitab, diutus rasul-rasul untuk menegaskan tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah. Wa innaman nasu ahrar wala ahad yud'a. Ini kelaziman-kelaziman pernyataan mereka itu. Bebas beragama, bebas menentukan akidahnya. Kalau gitu enggak boleh ada dakwah. Wala ahad yuqatal, tidak boleh ada yang diperangi. Dan penegakan jihad, mengobarkan peperangan. Memaksa orang-orang musyrik dan kafir masuk kepada Islam, ini ranahnya waliul amr, di bawah koordinasi dan komando panglima perang tertinggi, waliul amr dalam hal ini. Wala ahad tufrat alaihi al-jizyah wal khudu' lil Islam. Kalau begitu tidak ada satupun yang bisa dipaksa, diilzam untuk membayar upeti dan tunduk terhadap syariat Islam. Fahum ahrar kama taqulun. Karena mereka bebas bagaimana yang kalian katakan. Al-qaulu tsalits, penafsiran yang ketiga terhadap makna la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, khasun bil yahudi wan nasara. Ini sama dengan penafsiran yang kedua, khusus untuk Yahudi dan Nasara. Qila innahum aslama minhum nasun fa aradu an yukrihu auladahum ala dukhuli fil Islam. Dikatakan, dahulu ada orang Yahudi dan Nasara yang masuk kepada Islam, beberapa golongan dari mereka, kemudian mereka memaksa anak-anak mereka untuk masuk kepada Islam. Maka fallahu anzala hadhihi fi annahum la yukrahun. Maka Allah turunkan ayat ini bahwasanya mereka tidak dipaksa. Wa amma qauluhum la ikraha fid din innahu mahmulun 'ala al-ikhtiyari wal hurriyah fa hadha amrun batil la dalila 'alaihi minal Qur'an. Adapun pendapat-pendapat orang-orang tersebut yang mengatakan bahwa ayat ini la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, maksudnya adalah berarti bebas orang itu beragama dan berkeyakinan, maka ini penafsiran yang batil, tidak ditunjukkan sedikitpun oleh dalil dari Al-Qur'an. Bahkan akan terjadi kontradiksi dengan dalil-dalil yang menyerukan perintah untuk berjihad, perintah untuk memerangi kesyirikan, perintah untuk beribadah, perintah untuk berdakwah kepada tauhid. Bal adillatu asy-syar'i kulluha taruddu ala hada. Semua dalil syar'i yang ada akan membantah pernyataan tersebut, terjadi kontradiksi padanya, dan itu tidak mungkin. Kalau begitu berarti ayat ini jelas pendudukannya sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ahli tafsir, yaitu pada orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka didakwahi, bukan maknanya kemudian dibiarkan mereka berkeyakinan, mereka tetap didakwahi dulu kepada Islam, agama yang benar, diajak untuk masuk kepada Islam. Kalau mereka tidak mau, ya sudah. Fa in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Kami muslim, kalian tetap kalian kafir, kami tidak meyakini keabsahan keyakinan kalian.
dan diwajibkan untuk tunduk kepada hukum kedaulatan Islam. Wa qawluhu faman yakfur bit-taghut, firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kufur terhadap taghut, sabaqa lana an qulna inna hadhihi hiya ma'na la ilaha illallah. Telah berlalu bahwasanya potongan ayat faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, hakikatnya itu adalah makna syahadat la ilaha illallah, makna dari intisari Islam, la ilaha illallah. Alladhi yakfur bit-taghut, hada makna la ilaha. Jadi kalimat syahadat ma'ruf, dia terdiri dari dua potongan, dua rukun. Yang pertama penafian la ilaha, tidak ada yang berhak untuk diibadahi, siapapun dia. Naam, faman yakfur bit-taghut, siapa saja yang kufur kepada taghut. Wa yu'min billah, hada makna illallah. Kemudian wa yu'min billah, makna isbat, kecuali Allah. Fa fiha makna nafi wal isbat, alladzaini fi la ilaha illallah. Jadi ayat faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, hakikat penafsiran terhadap kalimat la ilaha illallah. Wa taghut lafdhu wa taghut lafdhun 'am ma'khudun min at-tughyan. Taghut lafadznya umum, asalnya adalah diambil dari at-tughyan, wa huwa mujawazatul hadd, artinya pelampauan batas. Naam, ini asal usul kata taghut. Wa tawaghit, jamaknya adalah tawaghit, anwa'. Dan bentuk-bentuk tawaghit itu bermacam-macam. Fa'a'dhamut tawaghiti man yu'badu min dunillahi azza wa jal wa huwa radin bidzalik. Tawaghit, taghut yang terbesar, naam, tokoh utamanya adalah yang diibadahi dalam keadaan dia ridha. Dia diibadahi dan dia ridha. Siapa tokoh utamanya? Iblis. Iblis, dia diibadahi dan dia ridha. Masuk pula padanya keumuman di sini man yuta, ta'atan mutlaqan wa huwa radin. Wa kadzalika yuttaba, ittiba'an mutlaqan wa huwa radin, diikuti, dipanuti dengan na'am, dengan mutlak. Dalam halal dan haram, dalam benar dan salah, dia ridha dengan yang demikian taghut. Ditaati, dia membuat syariat, dia merancang syariat, perundang-undangan agar diterapkan hukum itu oleh manusia. Ridha dia yang demikian taghut. Dia diibadahi, disembah, dikultuskan, dan dia senang dengan yang demikian ridha taghut. Dan ini makna definisi dari taghut. Man yu'badu min dunillah wa huwa radin. Umum, jangan terkungkung pada batasan yu'badu min dunillah, maknanya adalah na'am, dia diibadahi, disembah saja. Umum pula yang ditaati dalam penetapan syariat dan dia ridha. Na'am, dia ridha yang demikian, tidak masalah bagi dia. Na'am, maka termasuk dia taghut. Diikuti, dipanuti, ditaklidi dalam benar dan salah, dia ridha yang demikian taghut. Na'am. Dan didefinisikan oleh Ibnu Qayyim, ma tajawaza bihil 'abdu haddah min ma'budin au matbu'in au muta'. Apa saja yang seorang hamba melampaui batasannya sebagaimana mestinya sebagai seorang hamba. Berupa apa? Diibadahi atau ditaati dengan ketaatan yang mutlak, atau diikuti, dipanuti dengan mutlak. Naam. Yaqulu Ibnu Qayyim at-tawaghit katsirun wa ru'usuhum khamsah. Taghut itu banyak karena dia ismul jins. Dia adalah penamaan yang bermakna jenis, segala apa saja yang melampaui batasannya sebagai seorang hamba. Satuan-satuannya banyak sekali. Naam. Hanya saja tokoh-tokoh utamanya itu terkumpul pada lima sosok. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah, at-tawaghitu katsirun wa ru'usuhum khamsah. Tokoh-tokohnya 5. Yang pertama iblis la'anahullah. Kemudian yang kedua waman ubida wa huwa radin. Siapa saja yang diibadahi dan dia ridha. Naam. Masuk dalam ibadah tadi sebagaimana dijelaskan, membuat tasyri', membuat syariat tandingan selain syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dia ridha untuk syariat itu dijadikan hukum oleh manusia. Naam. Karena tasyri' adalah hak ubudiyah Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kemudian Allah tegaskan, amara alla ta'budu illa iyyah. Berarti korelasi antara tauhid at-tasyri', menunggalkan Allah dalam syariat dan hukumnya,
dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah ini sesuatu yang sama. Nah, kalau dia membuat rancangan syariat, kemudian ridho dengan yang demikian, maka dia taghut. Nah, wa man da'a an-nas ila ibadati nafsih, dan siapa yang berdakwah menyeru manusia untuk mengibadahi dirinya. Dan dia semakna dengan wa man ubida wa huwa radin. Nah, kalau man da'a an-nas ila ibadati nafsih, sudah pasti berarti dia juga lazimnya apa? Ridho. Dia menyeru manusia untuk mengibadahi dirinya, untuk mentaatinya dengan ketaatan yang mutlak, untuk menerapkan mentaati hukum-hukumnya, tasyri'nya, syariat yang dia buat, masuk padanya. Nah, adapun yang kedua, terkadang dia tidak menyeru itu, tapi dia diibadahi, diagungkan, nah, dan dia ridho atas yang demikian, tidak melakukan pengingkaran. Nah, wa man idda'a ilmal ghaib, yang keempat, mereka yang mendakwakan diri mengetahui perkara yang gaib. Dan yang kelima, man hakama bi ghairi ma anzalallah, mereka yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan definisi ini, semua lima ini secara nas, na'am, disebutkan. Makanya kenapa kok lima ini yang disebutkan? Karena dia datang penafsirannya secara nas. Na'am. Iblis, penafsirannya siapa? Umar bin Khattab, yang mengatakan bahwa taghut itu syaitan. Na'am. Jabir bin Abdullah menafsirkan bahwa taghut adalah kuhan, dukun, ditaati, diikuti, dijadikan tandingan dalam hal ketaatan. Kemudian penafsiran siapa lagi? Al-Imam Malik menafsirkan bahwa taghut adalah ma'ubida min dunillah, kullu ma'ubida min dunillah, segala apa yang diibadahi selain Allah, lebih mencakup umum lagi. Nah, yang berikutnya datang nas di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-60. Nah, dijelaskan salah satu maknanya adalah menjadikan selain hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai hukum yang dia tetapkan. Apa ayatnya di An-Nisa 60? Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Nah, tidakkah kamu melihat orang-orang yang menyangka dirinya beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan kepadamu? Apa yang diturunkan kepadamu? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-Qur'an, syariat. Mereka menyangka sedang beriman kepada itu semua. Tapi dalam suatu kasus permasalahan yuriduna an yatahakamu ila taghut, mereka justru memilih untuk berhukum kepada at-taghut, hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa qad umiru, dan sungguh mereka sebenarnya telah diperintahkan untuk kufur. Wa qad umiru ay an yakfuru bih, untuk kufur kepada taghut. Berarti salah satu penafsiran datang secara nas disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa makna taghut man hakama bi ghairi ma anzalallah. Naam, wadih sharih ayat-ayat Al-Qur'an. Hadhihi ru'us at-tawaghid, inilah tokoh-tokoh utama para taghut. Kenapa tokoh-tokoh utama? Karena datang penafsirannya dari sisi salaf dan dari sisi nas ayat. Al-awwal iblis wa huwa awwalut tawaghid. Gembongnya taghut yang utama adalah iblis. Atsani man ubida wa huwa radin bidzalik, diibadahi dan dia ridha. Amma man ubida wa huwa ghairu radin bidzalika fa hadza la yusamma taghutan. Adapun yang diibadahi seperti nabi, seperti orang-orang soleh yang benar-benar soleh, ma'ruf dalam hidupnya, dia berdakwah kepada tauhid, kepada syiar-syiar Islam, naam, mati, kemudian dikultuskan oleh manusia-manusia setelahnya, otomatis dia tidak ridho, naam, karena tahu semasa hidupnya di atas tauhid, di atas Islam yang murni. Naam, ketika dia kemudian kuburannya dikultuskan sedemikian rupa, nah maka dia bukan termasuk dari taghut. Orangnya bukan termasuk dari taghut, tapi wujud benda makamnya, kuburannya, kubahnya yang diagungkan itu bisa diistilahkan dengan taghut. Naam. Fal malaikatu ubidu min dunillah, para malaikat diibadahi. Allah tegaskan dalilnya di dalam Al-Qur'an. Lakin lam yardu bidzalik wala amaru bihi, dan mereka juga tidak memerintahkan. Ahaulai kanu iyyakum ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Apakah kepada kalian mereka itu dulu beribadah? Nah, diingkari, malaikat mengingkari. Bal kanu ya'budunal jin. Bahkan mereka dahulu itu menyembah jin, syaitan. Nah, kebanyakan mereka beriman kepada jin dan syaitan. Malaikat berlepas diri.
Wal Masih ibn Maryam alaihi salam, Rasulullah ubidu min dunillah. Beliau diibadahi, dijadikan ilah. Wa huwa yanha an dzalik fi hayatih. Dalam keadaan beliau melarang yang demikian semasa hidupnya. Naam. Ibudullaha rabbi wa rabbakum. Ibadahilah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Wa yatabarra min ashabih. Beliau berlepas diri dari diibadahi, dijadikan ilah. Fala yu'addu taghutan, maka tidak teranggap taghut. Naam. Allah tegaskan kisah itu di surat Al-Anbiya ayat yang ke-98 sampai 101. Ketika Allah tegaskan, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Allah turunkan ayat ini. Kalian itu, wahai orang-orang musyrik, dan apa-apa yang kalian ibadahi semua selain Allah adalah bagian dari jahannam. Antum laha waridun. Kalian semua pasti akan masuk ke dalam jahannam. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha. Kalau memang benar mereka-mereka itu ilah-ilah yang betul, niscaya mereka tidak akan masuk kepada, dimasukkan, dijebloskan ke dalam neraka dari berhala-berhala yang ada itu, pohon-pohon, batu-batu. Naam. Orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat mereka ibadahi. Orang-orang kafir mereka ibadahi, mereka kultuskan. Fir'aun, naam, dan yang selain mereka, Namrud. Naam. Seandainya mereka benar ilah, ma waraduha, niscaya mereka tidak masuk ke dalam neraka. Wa kullun fiha khalidun, semuanya kekal di dalam neraka. Kemudian ketika turun ayat ini senang orang-orang musyrik. Ketika turun ayat ini orang-orang musyrik senang. Kalau begitu kita akan bersama para malaikat, kita akan bersama para nabi, kita akan bersama dengan orang-orang saleh. Karena Allah katakan, kalian dan apa yang kalian ibadahi menjadi nasib bagian dari jahannam. Kemudian Allah tegaskan di akhir ayat, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna, sesungguhnya orang-orang yang telah tetap pada kami kebaikannya, ulaika anha mubadun, mereka itu dari jahannam dijauhkan. Berarti dikecualikan. Mereka yang diibadahi dan mereka tidak ridha, mereka berlepas diri dari kesyirikan, tidak masuk dalam naam ayat yang di awal disebutkan di awal, ulaika anha mubadun. Berarti para malaikat, para rasul, para nabi, orang-orang soleh yang benar-benar soleh, naam, tidak termasuk dalam bahasan di potongan ayat yang sebelumnya atau di awal ayat. Maka mereka pun terdiam semuanya. Wa innamat taghutu alladhi amarahum biibadatihi wa huwa syaitan. Lantas siapa taghut itu? Taghut adalah yang memerintahkan, yang membujuk manusia-manusia tadi untuk mengagungkan para malaikat, untuk mengagungkan para nabi, untuk mengagungkan orang-orang soleh. Itulah taghutnya, bukan orang solehnya. Yang telah membujuk umat manusia untuk melakukan kesyirikan, ya dialah taghutnya. Naam. Wa kadzalikal awliya was-salihun alladzina matu ala salahihim wa ala walayatihim lillah wa ala amalihim as-salih, dan mati di atas amalan saleh. Walakin ubidu ba'da ma matu. Orang-orang saleh, wali-wali Allah yang benar wali Allah, dikenal semasa hidupnya di atas tauhid dan sunnah. Naam. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah yang kuburannya diagungkan, dikeramatkan di Mesir sana. Naam. Ma'ruf, beliau semasa hidupnya di atas tauhid dan sunnah. Kalau sekarang kemudian dikultuskan sedemikian rupa, naam, maka beliau tidak termasuk taghut, karena pasti beliau tidak ridha. Naam, wa ala amalihim salih walakin ubidu ba'da ma matu. Haula'i la yuqalu lahum tawaghit. Jadi mereka-mereka tidak dikatakan sebagai taghut. Wa innamat taghut huwa alladhi amarahum bidzalika wa huwa syaitan. Lantas siapa taghutnya dalam hal itu? Taghutnya adalah syaitan yang menghasut, membujuk manusia untuk mengagungkan orang-orang saleh tadi. Al-thalits, yang ketiga dari makna taghut, penafsiran tokoh-tokoh taghut, man da'an nasa ila ibadati nafsih. Mereka yang menyerukan kepada manusia untuk mengibadahi dirinya. Dan ibadah di sini umum maknanya. Li'anna ba'd at-tawaghit ya'muru an-nasa bi an ya'buduh. Sebagian taghut memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya. Kalau kalian dilanda kesusahan, para habib-habib itu mengatakan dengan dustanya, kalau kalian dilanda kesusahan, sebut saja nama saya, panggil saja nama saya. Nah, bermunajat saja kepada saya. Nah, insyaallah akan datang ke lapangan. Mereka yang menyatakan itu sendiri. Kemudian memberikan ajar ganjaran. Siapa yang mengamalkan amalan yang sudah saya formulasikan ini, sudah saya kreasikan sedemikian rupa ini,
maka niscaya dia akan meraih keutamaan ini dan itu. Para tokoh-tokoh tarekat, kan mereka punya tarekat-tarekat sendiri, dinamakan tarekat karena mereka punya metode sendiri untuk bisa dekat kepada Allah. Masing-masing menciptakan, menformulasikan versi zikirnya masing-masing. Tarekat ini dia punya versi sendiri, yang ini punya versi sendiri. Kemudian meyakini siapa yang menerapkan versi ini, dialah yang paling, dia mendapat pahala ini dan pahala itu. Masing-masing mengklaim bahwa saya versi dialah yang paling cepat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka memang menyeru. Jadi ketika mereka mati, kemudian kuburannya diagungkan sedemikian rupa, ya wajar. Karena semasa hidupnya memang pola dakwahnya seperti itu. Maka mereka, habib-habib yang dihauli setiap tahunnya itu, ma'ruf. Kenapa bisa sampai seperti itu? Memang terkondisikan seperti itu ketika mereka hidup. Naam. Jadi mereka semua taghut. Naam. Wa yaqulu lahum innahu yastati'u an yanfa'ahum wa an yadurrahum. Mereka sendiri mengatakan, kami bisa memberikan manfaat, mendatangkan kemanfaatan untuk kalian dan kemudaratan untuk kalian. Makanya mereka-mereka yang mengadakan proyek-proyek haul tiap tahunnya itu, mereka katakan, naam, terdengar langsung pernyataan mereka dalam acara haul itu, naam, kalau sampai haul ini tidak dilaksanakan, maka akan murka. Naam, wali kutub akan murka, mendatangkan musibah, bencana kepada kita. Naam, yang punya usaha menjadi seret usahanya. Naam, menjadi tidak lancar rezekinya. Banyak keyakinan-keyakinan yang batil semacam itu. Wa yuhaqqiq lahum matalibahum. Mereka mengatakan, kami bisa memenuhi hajat-hajat kalian. Antum lihat itu acara haulnya mereka itu, lihat biar tahu waqi'nya. Sehingga apa yang dihikayatkan di dalam kitab-kitab tauhid oleh para ulama, subhanallah memang terjadi. Bagaimana mereka bahkan kesyirikan-kesyirikan dalam perkara rububiyah. Karena cari tahu biar tahu waqi', tak dengarkan langsung, tak dekatkan gitu loh. Ngomong apa sih ini mereka ini? Lafadznya itu apa sih? Kan mereka ucapkan bahasa Arab. Naam. Mereka bikin dengan nada, dengan salawat. Apa sejatinya yang mereka katakan itu apa? Benar-benar kekufuran, benar kekufuran. Naam. Kama alaihi al-yaum tawaghit as-sufiyah, sebagaimana di masa ini para taghut dari kalangan sufi. Kalau dikatakan para taghut dari kalangan sufi, siapa mereka? Yang menisbatkan kepada Islam. Ada Nasara sufi, Yahudi sufi? Naam. Tidak ada. Sufi ya, orang-orang yang menisbatkan kepada Islam. Di acara haul mereka semua pakai putih-putih. Pakai kopiah. Ada yang bercadar terkadang. Naam. Ada juga yang berjenggot, subhanallah. Seperti itu kenyataannya. Wa masyayikh as-sufiyah, dan para masyayikh sufiyah, alladzina yaz'umuna annahum yuhaqqiquna liman abadahum matalibahum. Wallahu ta'ala alam. Orang yang paling sadar bahwa mereka adalah manusia biasa, kan harusnya mereka. Apakah mereka sadar bahwa mereka itu sebenarnya nggak mampu apa-apa? Harusnya kan mereka sadar, kan mereka memang nggak mampu apa-apa kan? Naam. Tapi bagaimana mereka bisa mengatakan dengan demikian? Entah dusta, naam, atau entahlah apa. Naam. Bisa mengira bahwasanya akan mewujudkan permintaan hajat-hajat para orang-orang yang mengkultuskan mereka. Wa annahum yattasiluna billahi mubasyarah. Mereka yang meyakini bahwa mereka berhubungan dengan Allah secara langsung. Wallahu ta'ala a'lam, mungkin jin atau syaitan yang naam memerantarai mereka. Dia berhubungan dengan jin. Dia ditipu oleh syaitan, naam, dengan berpura-pura menjadi sosok malaikat atau yang selain daripada itu. Wa ya'khuduna 'anillahi mubasyarah. Jadinya dia merasa mengira bahwa memang saya sedang mengambil dari Allah langsung, padahal itu jin. Naam. Wa ba'duhum yusi yaqulu idza mittu la yamna'ukum min du'a'i wal istighatsati bi dhira'un min at-turab. Halum ila qabri watlubu minni wa ana aghithukum wa ba'duhum yusi. Syekh Al-Fauzan menukilkan sekarang, sebagian mereka bahkan ada yang mewasiatkan. Berarti inilah waqi' yang ada. Syekh enggak mungkin menghikayatkan cerita-cerita tanpa ada kenyataan di lapangan. Nah, beliau dapati, ternyata di kitab-kitab sufi memang seperti ini mereka mengatakan. Dinukil atau dikabarkan kepada beliau dari orang-orang sufi yang telah taubat. Nah, jadi hikayat yang dihikayatkan oleh Syekh ini membuktikan waqi' yang terjadi di lapangan. Apabila aku mati, nah, tidak ada mani', nah, tidak ada perkara yang mencegah untuk kalian berdoa kepada aku dan beristighatsah kepada aku. Nah, zira'un minat turab. Maksudnya apa? Kuburan kan dilebihkan. Kuburan kan
lebihkan. Maksudnya tidaklah menghalangi kalian untuk berdoa kepadaku dan beristighatsah, meminta perlindungan kepadaku. Turab itu kan dia telah dikubur di situ. Nah, maksudnya hal itu tidaklah menghalangiku untuk dapat mengijabahi, mengabulkan hajatmu. Nah, karena rohku masih tetap hidup, hadir. Wa ana yang mengatakan saya begini, saya begitu. Hada da'an nas ila ibadati nafsih fa huwa taghut. Orang-orang yang seperti ini, na'am, dia sedang menyeru manusia untuk mengibadahi dirinya. Fa huwa taghut, maka dia taghut. Ar-rabi' man idda'a ilmal ghaib. Yang keempat, yaitu mereka yang mendakwakan mengetahui perkara yang gaib. Kuhan, para paranormal, para peramal. Na'am. Dan ini penafsiran datang dari Jabir radhiyallahu anhu, menafsirkan bahwa salah satu makna taghut adalah kuhan. Wa huwal kahin, dukun paranormal atau apapun itu namanya. Kahin, dukun, orang jauh dari syariat. At-tawaghit, kuhan, kama yaqulu ba'dus salaf. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, yaitu Jabir bin Abdullah, sahabi. Kana tanzilu alaihim syayatin, turun kepada mereka syaitan. Naam. Dan mereka semua kufar karena isti'anah dengan syaitan. Naam. Wa fi kulli hayyin min ahya'il Arab minhum wahid, di setiap kampung dari kampung-kampung Arab ada satu tokohnya. Naam. Fal kuhanu tawaghit. Jadi para dukun, paranormal atau apa saja istilahnya di masa ini, peramal semuanya taghut. Limadha li'annahum yadda'una ilmal ghaib alladhi ikhtassa Allah Ta'ala bih. Karena mereka hakikatnya mendakwakan mengetahui perkara yang gaib. Termasuk perkara yang akan datang mustakbal, kan sesuatu yang gaib. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia alami besok. Naam. Allah katakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang maha mengetahui ilmul ghaib. Allah tidak menampakkan perkaranya yang gaib kepada seorang pun illa man irtada, kecuali kepada siapa yang Allah ridhoi. Siapa yang Allah ridhoi? Min rasul, dari kalangan para rasul. Naam. Faqad yutalli'uhu Allahu ala ba'dil mughayyabat limaslahati da'wa ila Allah azza wa jalla. Faqad yutalli'uhu Allah. Dhamir kembali ke rasul. Jadi yang selain rasul jangan berdalil dengan ayat ini. Ila man irtada. Kamu siapa? Lasta bi rasul. Naam, terkadang Allah tampakkan sebagian perkara yang gaib untuk maslahat dakwah. Wa takunu mu'jizatan lah, dan itu sebagai mukjizat bagi nabi. Naam. Wa dalilan ala sidqihi li maslahatin nas, dan juga sebagai dalil atas benarnya beliau dalam mendakwakan kenabian. Naam, untuk maslahat kepada umat manusia. Wa illa fal ghaibu la ya'lamuhu illa Allah. Dan perkara yang gaib itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah pada asal usulnya. Naam. Qul, katakanlah, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengetahui di langit maupun di bumi perkara yang gaib kecuali Allah. Naam. Nafi kemudian diistitsna, hasrun mutlak, tidak ada satupun yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Wa rasulul ladzi alima syai'an minal ghaibi lam ya'lamhu asla. Adapun rasul yang terkadang mengetahui sebagian dari perkara yang gaib melalui khabar dari jalur wahyu, hukum asalnya beliau tidak mengetahui. Wa inama alimahu bittila'illahi lahu alaih. Hanyalah beliau mengetahui perkara-perkara yang gaib itu karena Allah menampakkan kepada beliau. Fala ya'lamul ghaiba illa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Khusus, hanya untuk rasul. Naam. Amal kuhan wa syayatin fahaula'i kadabah. Adapun para dukun dan para syaitan, mereka semua pendusta. Naam. Walakin yahsuluna ala syai'in minal ghaibi biwasitati istiraqis sam'i. Hanya saja terkadang, subhanallah, para dajjal, para paranormal, peramal itu mengabarkan dengan khabar-khabar berita yang kemudian mencocoki waqi', kemudian mencocoki sebagaimana yang dikhabarkan. Ittifaqan, ya memang mencocoki takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, dari jalur istiraqus sam', mencuri khabar langit. Naam, mencuri khabar langit. Kemudian dikhabarkan kepada para penghambanya dari para dukun-dukun tadi.
Bagaimana bisa begitu? Ibtila, ujian bagi manusia, ujian bagi umat manusia. Kok bisa? Kenapa bisa kecolongan khobar? Memang Allah tetapkan yang demikian sebagai ujian bagi manusia. Nah, apakah manusia itu memilih jalur kufur dengan metode seperti itu, ataukah dia mengingkari yang demikian itu? Naam. Baik, kita cukupkan sampai di sini 4 jenis ini. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya besok, yaitu jenis yang kelima, yang terakhir dari tokoh-tokoh taghut, man hakama bi ghairi ma anzalallah. Siapa yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan datang perinciannya konsep berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala dengan rincian yang terperinci insyaallah, di mana hukumnya ada yang kufur akbar, ada yang kufrun duna kufrin, dan ada yang masuk ke dalam maksiat kabirah min kabair ad-dunub, termasuk dari dosa-dosa besar. Adapun pemutlakan permasalahan berhukum dengan selain hukum Allah dengan kekafiran akbar, ini tajawuz, ghulu. Dan pemutlakan berhukum dengan selain hukum Allah dengan kufrun duna kufur, kekufuran asghar, juga tindakan bermudah-mudahan, tindakan meremehkan. Ahlus sunnah pertengahan dalam perkara yang demikian. Tayyib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.